Perkenalkan, nama saya Silvia Ramaidaweta Soid dengan NIM 123490004. Di sini pada video kali ini saya akan membahas tentang penjelasan mengenai praktikum pemrograman web dan IoT pada modul 10. Di sini akan menjelaskan mengenai penggunaan platform BLIM pada ESP32 untuk keperluan monitoring sensor secara real-time. Pembahasan ini akan dimulai dari konsep dasar BLIM sebagai platform Internet of Things, kemudian dilanjutkan dengan proses instalasi aplikasi, pembuatan project di BLIM Cloud, pembuatan rangkaian sensor menggunakan ESP32 dan LDR, penulisan program konfigurasi dashboard mobil, hingga demonstrasi monitoring data intensitas cahaya dengan melihat berbagai perubahan nilai yang terjadi ketika kondisi cahaya berubah. Dengan alur pembahasan yang lengkap, dalam video ini akan dirancang untuk memberi pemahaman yang utuh untuk memulai penggunaan BLIM sebagai platform IoT. Yang pertama, kita perlu memahami apa itu BLIM. BLIM adalah platform IoT berbasis cloud yang memungkinkan pengguna membuat antarmuka mobil atau web untuk memantau dan mengendalikan perangkat seperti ESP32 melalui jaringan internet. Secara sederhana, BLIM berfungsi sebagai jembatan antara perangkat IoT dan smartphone. Mekanisme kerja BLIM terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, perangkat hardware seperti ESP32 yang membaca data sensor, aplikasi atau dashboard BLIM yang menampilkan data, serta cloud server BLIM yang menjadi perantara komunikasi. Ketika sensor membaca suatu nilai, data tersebut dikirimkan ke cloud melalui jaringan Wi-Fi. Kemudian BLIM app mengambil data tersebut dan menampilkannya dalam bentuk widget seperti value display, clock, dan chart. Sistem ini membuat pengguna dapat memonitor kondisi lingkungan secara real-time dari mana saja dan kapan saja. Selanjutnya, langkah-langkah awal dalam penggunaan BLIM, yaitu yang pertama, kita membuat akun, kemudian melakukan instalasi aplikasi. Pada tahap ini, kita akan mendownload aplikasi BLIM IoT di Google pada web. Setelah aplikasi, proses ini sangat sederhana, yaitu dengan kita login saja menggunakan akun yang sudah dibuat, yang sudah terhubung dengan BLIM Cloud dan siap digunakan untuk membuat proyek IoT. Tahapan ini juga mencakup proses login dan tampilan awal dashboard BLIM yang berisi template, device, dan berbagai pengaturan. Setelah akun siap, langkah berikutnya adalah membuat template project. Cara memasukkan ke dashboard BLIM melalui browser di alamat BLIM Cloud. Kemudian kita memilih menu template, kemudian membuat template baru. Tuliskan nama template kita, misalkan monitoring LDR ESP32. Lalu pilih board type sebagai ESP32 dan koneksi sebagai Wi-Fi. Template ini berfungsi sebagai wadah atau kerangka kerja tempat kita menambahkan widget dan mengatur komunikasi antara sensor dan aplikasi. Di dalam template,
Penonton akan diperlihatkan bagaimana membuat data stream, yaitu jalur data virtual yang akan digunakan untuk mengirim nilai dari ESP32 ke aplikasi Blink. Kita menggunakan virtual pin karena Blink bekerja dengan sistem virtualisasi pin yang memungkinkan kita mengirim data dalam bentuk angka, string, atau data lainnya. Untuk proyek monitoring cahaya, kita membuat beberapa data stream seperti Venol untuk nilai ADC, LDR, V1 untuk tegangan, V2 untuk persentase cahaya, dan V3 untuk status cahaya, gelap, redup, dan terang. Kemudian selanjutnya pada proses pembuatan web dashboard dan mobil dashboard. Pada dashboard ini, pengguna dapat menambahkan berbagai widget seperti label, gauge, chart, dan value display. Setiap widget dihubungkan dengan data stream yang sudah dibuat sebelumnya. Misalnya, label akan menampilkan teks seperti nilai RDL atau persentase cahaya. Gauge akan menampilkan grafik lingkaran yang menunjukkan nilai persentase cahaya. Sedangkan chart akan memvisualisasikan perubahan nilai sensor secara berkala dalam bentuk grafik. Kemudian ditunjukkan bagaimana setiap widget diatur propertinya, mulai dari menghubungkan ke virtual pin, menentukan satuan, menentukan rank nilai, hingga pengaturan tampilan. Selanjutnya, pindah ke bagian perangkat keras, yaitu membuat rangkaian sensor. Untuk monitoring intensitas cahaya, kita menggunakan ESP32 dan sensor LDR atau Light Dependent Resistor. LDR ini bekerja dengan prinsip bahwa resistansinya berubah sesuai intensitas cahaya. Semakin terang, resistansi turun. Semakin gelap, resistansi naik. LDR dihubungkan ke ESP32 melalui voltage divider, kemudian output analognya masuk ke pin edisi ESP32, misalnya GPIO 35. Dalam rangkaian ini diperlihatkan diagram rangkaian lengkap, yang dimana pin yang digunakan serta pemasangan kabel menggunakan breadboard. Kita dapat melihat cara menyambungkan LDR dengan benar agar pembacaan sensor optimal. Kemudian berikutnya adalah pembuatan kode program ESP32. Pembuatan kode program ini yaitu dengan secara bertahap, yang dimulai dengan memasukkan library Wi-Fi dan Blink Simple ESP32. Kemudian mendefinisikan token Blink, nama Wi-Fi, dan password. Wi-Fi dan password itu disesuaikan dengan Wi-Fi yang kita gunakan. Setelah itu, program mendefinisikan pin sensor, variabel pembacaan, serta timer untuk mengirim data ke Blink secara berkala. Pada fungsi setup, ESP32 dihubungkan dengan jaringan Wi-Fi dan Blink server menggunakan token yang sudah diberikan pada template. Setelah koneksi berhasil, fungsi loop akan menjalankan Blink run dan timer run. Fungsi send sensor data bertugas membaca nilai analog LDR.
kemudian mengonversinya menjadi tegangan, menghitung persentase cahaya, menentukan status cahaya, dan mengirimkan data melalui virtual write ke masing-masing virtual pin. Alur pemrosesan data sensor dari awal hingga data ditampilkan di aplikasi Blink. Setelah kode ini diunggah ke ESP32, lanjut lagi ke bagian monitoring real time. Pada tahap ini, aplikasi Blink di smartphone dibuka dan device hasil upload akan terhubung secara otomatis. Penonton akan diperlihatkan tampilan dashboard mobil yang berisi widget-widget seperti gaul, label, dan grafik. Ketika sensor menerima perubahan intensitas cahaya, misalnya ketika lampu diarahkan ke LDR atau tangan menutupi sensor, nilai secara langsung berubah di aplikasi. Pada kondisi terang, gauge akan menunjukkan nilai mendekati 100%. Grafik naik ke titik tinggi dan status akan menampilkan terang. Saat cahaya redup, nilainya menurun ke kisaran 20-60% dan status berubah menjadi redup. Pada kondisi gelap total akan tertutup, nilai turun menjadi 0 hingga 20% dan status menampilkan gelap. Visualisasi grafik pada chart memungkinkan pengguna melihat tren cahaya dalam beberapa detik terakhir, membuat proses monitoring jauh lebih informatif. Selain dashboard mobil, video di sini juga memperlihatkan tampilan monitoring melalui browser di alamat mobil Blink Cloud. Ini penting karena Blink mendukung pemantauan dari web selain dari aplikasi. Penonton dapat melihat bahwa perubahan nilai tetap sinkron secara real-time baik di aplikasi maupun di browser. Hal ini menunjukkan kemampuan Blink sebagai platform yang fleksibel untuk pemantauan jarak jauh. Dari praktikum ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penggunaan Blink pada ESP32 memberikan banyak kemudahan dalam mengembangkan sistem monitoring IoT tanpa harus membangun server sendiri. Dengan memanfaatkan virtual pins, visualisasi menjadi lebih fleksibel, dan pengguna dapat membuat dashboard monitoring yang informatif hanya dalam beberapa menit. Sekian penjelasan mengenai modul 10. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Mengirim data ke Blink secara berkala. Pada fungsi setup, ESP32 dihubungkan dengan jaringan Wi-Fi dan Blink server menggunakan token yang sudah diberikan pada template. Setelah koneksi berhasil, fungsi loop akan menjalankan Blink Run dan timer run. Fungsi send sensor data bertugas membaca nilai analog LDR, kemudian mengonversinya menjadi tegangan, menghitung persentase cahaya, menentukan status cahaya, dan mengirimkan data melalui virtual write ke masing-masing virtual pin. Alur pemrosesan data sensor dari awal hingga data ditampilkan di aplikasi Blink. Setelah kode ini diunggah ke ESP32, lanjut lagi ke bagian monitoring real time. Pada tahap ini, aplikasi Blink di smartphone dibuka dan device hasil upload
akan terhubung secara otomatis. Penonton akan diperlihatkan tampilan dashboard mobil yang berisi widget-widget seperti gaul, label, dan grafik. Ketika sensor menerima perubahan intensitas cahaya, misalnya ketika lampu diarahkan ke LDR atau tangan menutupi sensor, nilai secara langsung berubah di aplikasi. Pada kondisi terang, gauge akan menunjukkan nilai mendekati 100%. Grafik naik ke titik tinggi dan status akan menampilkan terang. Saat cahaya redup, nilainya menurun ke kisaran 20-60% dan status berubah menjadi redup. Pada kondisi gelap total akan tertutup, nilai turun menjadi 0 hingga 20% dan status menampilkan gelap. Visualisasi grafik pada chart memungkinkan pengguna melihat tren cahaya dalam beberapa detik terakhir, membuat proses monitoring jauh lebih informatif. Selain dashboard mobil, video di sini juga memperlihatkan tampilan monitoring melalui browser di alamat mobil Blink Cloud. Ini penting karena Blink mendukung pemantauan dari web selain dari aplikasi. Penonton dapat melihat bahwa perubahan nilai tetap sinkron secara real-time baik di aplikasi maupun di browser. Hal ini menunjukkan kemampuan Blink sebagai platform yang fleksibel untuk pemantauan jarak jauh. Dari praktikum ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penggunaan Blink pada ESP32 memberikan banyak kemudahan dalam mengembangkan sistem monitoring IoT tanpa harus membangun server sendiri. Dengan memanfaatkan virtual VINs, visualisasi menjadi lebih fleksibel dan pengguna dapat membuat dashboard monitoring yang informatif hanya dalam beberapa menit. Sekian penjelasan mengenai modul 10. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.